selamat, sehat, dan sejahtera semuanya. Sampai hari persekutuan dengan Tuhan hari Minggu ini. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi lebih awal, baik kita mengucap syukur dan memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan dan Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Hari Minggu ini, hari persekutuan berjemaat, tapi lebih awal kami bersama-sama untuk segera membuka dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah oleh Roh Kudus menolong kami, membimbing kami, mengarahkan kami, supaya firman yang kami baca dan kami coba dalam maknanya berkenan bagi seluruh jemaat yang pada gilirannya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari Minggu pagi ini dari 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Berjudul Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan baik seluruh jemaat, tema yang dapat kita angkat dari bacaan ini, pelayan yang berketeladanan. Pelayan yang berketeladanan. Memang kebutuhan paling dasar ya dalam memelihara hubungan-hubungan, relasi yang baik dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat, atau dalam bacaan 1 Petrus pasal 5 ini disebut kawanan domba-domba Allah. Ialah kalau ada cara hidup yang berketeladanan. Berketeladanan, paktuladanan, batu dikua dan danan sangka. Lalu bagaimana dalam surat Petrus menyampaikan nasihat ini kepada para penatua dan semua saksi Kristus? Maksudnya kepada semua yang dalam dirinya ada unsur kepelayanan. Bisa juga disebut unsur kepemimpinan. Kalau dalam jemaat ada penatua, ada diaken, ada pendeta, ada pelayan sekolah minggu, ada pelayan di PPGT, ada pelayan di PWGT, ada pelayan di PKB,
Ada juga pelayan yang namanya ketua komisi dan lain-lain. Kalau dalam keluarga ada namanya bapak rumah tangga, ada ibu rumah tangga. Kalau dalam masyarakat ada ketua RT, ada lurah, ada kepala dinas, ada pimpinan-pimpinan di sekolah, pimpinan-pimpinan di rumah sakit, pimpinan di kepolisian, pimpinan di ketentaraan, ada bupati dan lain-lain sebagainya. Tetapi dalam bacaan 1 Petrus ini, mulailah dulu dari dalam jemaat. Perlihatkan pelayanan dalam jemaat untuk kemudian dapat diteladani oleh masyarakat luas. Petrus menasihatkan supaya semua unsur kepelayanan dalam jemaat mengedepankan model kepelayanan yang berketeladanan. Berketeladanan atau menggembalakan, melayani dengan senang hati, bukan dengan berat hati, rendah hati, bukan tinggi hati, mengayomi, bukan menindas, menjadi contoh, bukan menjadi batu sandungan, sungguh-sungguh ingin melayani, bukan sungguh-sungguh mendapatkan upah lebih dahulu. Kemudian bagaimana menghindari sikap dan tindakan sebagai penguasa kepada jemaat yang dipercayakan kepada kita untuk dilayani, untuk digembalakan. Tuhan Yesus di Injil Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45 mengatakan, jangan ada kepemimpinan dengan tangan besi. Maksudnya jangan dengan cara-cara kekerasan. Jangan menindas, tetapi selalu dalam kasih. Memimpin, menjadi pelayan, menjadi hamba. Berulang kali dalam bacaan ini bergantian dipakai kata menggembalakan, melayani. Artinya model kepelayanan dengan dorongan sungguh-sungguh mengasihi. Mengasihi mereka yang dipercayakan untuk kita layani. Baiklah, semua kita melakukan introspeksi terhadap berbagai bentuk layanan kita selama ini. Kalau dapat mencerminkan kepelayanan yang berketeladanan, yang memimpin dengan penuh kasih. Saudara-saudara, indah selalu kita mendapat siraman firman Tuhan untuk membangun dan memperbaharui kita. Amin. Mari kita mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Suatu kesempatan justru pada hari Minggu ini kami diingatkan untuk mengedepankan model kepelayanan atau juga kepemimpinan secara berketeladanan. Tidak bisa tidak. Keteladanan itu faktor pertama dan utama dalam melayani, dalam memimpin. Dan firman ini mengingatkan supaya bagaimana hal itu dimulai diperlihatkan dari dalam kehidupan berjemaat untuk kemudian dapat dikembangkan dalam kehidupan yang lebih luas, misalnya di dalam masyarakat. Tuhan memberkati kami semua di dalam jemaat, untuk semua kami yang pada diri kami ada unsur-unsur kepelayanan. Pelayanan sebagai pimpinan majelis gereja, sebagai jabatan penatua, diaken, pendeta, sebagai pelayan sekolah minggu, PPGT, PWGT, PKB, semua kami. Pokoknya kalau dalam diri kami ada unsur kepelayanan supaya selalu mengedepankan keteladanan. Tuhan kiranya berkenan dengan doa kami, doa jemaat kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, demikian ibadah dan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.